나 살자고. 내가 죽으면 죽었지. 지랄하고 계시네요. 이제 지랄 좀 하겠습니다. 난리다 난리. 아유. Series ini dimulai dengan seorang pria bernama Bekite yang menerima misi rahasia untuk mengantarkan sebuah koper misterius kepada Ikeda Yuji yang ada di Jepang. Tepatnya series ini berlatar tahun 1970-an. Bekite memakai nama palsu yaitu Matsuda Kenji, seorang pengusaha yang sedang berbisnis. Selama dalam penerbangan, ia bersikap tenang dan lebih banyak mengamati sekeliling. Tepat di kursi sebelahnya ada seorang anak kecil bersama ibunya. Anak ini ketakutan menaiki pesawat. Namun Bekite mencoba menenangkannya. Bekite merasakan firasat buruk untuk penerbangan kali ini. Bahkan sebelumnya Bekite melihat beberapa penumpang terlihat mencurigakan, membawa tas berukuran besar dan terus mengawasi situasi di dalam kabin. Lalu tak lama berselang kecurigaan itu terbukti setelah pesawat mulai mengudara. Bekite melihat orang-orang yang sama keluar masuk toilet sambil membawa tas. Tidak lama kemudian mereka bergerak cepat untuk membajak pesawat ini, menyandra pilot serta awak kabin. Kelompok tersebut mengaku sebagai tentara revolusioner dan memaksa pesawat dialihkan menuju Korea Utara. 도쿄 하네다 공항을 떠난 후쿠오카행 재팬 에어웨이스 351편 항공기를 탈취한 것이다. Di tengah kepanikan, Bekite mencoba menenangkan anak kecil dan ibunya ini, meyakinkan bahwa mereka masih memiliki peluang untuk selamat. Narasi lalu menjelaskan bahwa pesawat Airways yang berangkat dari Bandara Haneda menuju Fukuoka membawa 138 penumpang dan juga kru. Dan pesawat ini dibajak di udara oleh kelompok bersenjata yang mengatasnamakan perjuangan revolusi untuk memicu konflik ideologis. Scene kemudian berpindah ke Kementerian Transportasi Jepang yang menerima laporan pembajakan tersebut. Para pejabat tanpa kebingungan menentukan langkah serta cara menyampaikan kabar ini kepada pemerintah pusat. 何をすればいいのかな。報告した方がいいんじゃないでしょうか。なるほど。ではよろしいですよね。それも検討しなきゃ。 Situasi di dalam pesawat semakin memburuk, turbulensi mengguncang kabin, sementara sikap para pembajak semakin kasar. Di tengah kondisi itu, Bekite sedikit merasa tenang karena pesawat dikendalikan oleh Kapten Honda Kunihiko, seorang pilot berpengalaman dengan ribuan jam terbang. Sang kapten menjelaskan kepada para pembajak bahwa bahan bakar pesawat tidak mencukupi untuk terbang ke Korea Utara dan menyarankan pendaratan darurat di Bandara Itajuke, Jepang untuk mengisi ulang bahan bakar. Informasi tersebut sampai ke Kementerian Transportasi. Saat pesawat mendarat di Itajuke, para penumpang sempat merasakan harapan. Pemerintah Jepang mengadakan konferensi pers dan menegaskan bahwa keselamatan para penumpang adalah prioritas utama. Namun, pemimpin tentara revolusioner segera mengeluarkan ancaman. Ia menuntut landasan pacu dikosongkan dan bagan penerbangan diserahkan. Jika tidak, para penumpang akan dibunuh. 最優先で考えております。今から乗客を一人ずつさせるにはできるだけ時間を稼がないといかんと言ってるんだ。 Wakil Menteri memutuskan untuk bernegosiasi dan mengulur waktu demi menyelamatkan nyawa. Seorang pramugari yang disandra membuka pintu pesawat untuk mengambil dokumen penerbangan. Namun para pembajak menjadi curiga setelah melihat pesawat militer berada di sekitar landasan. Mereka menutup kembali pintu pesawat itu dan menuntut pengisian bahan bakar dilakukan langsung di dalam kabin. Ketegangan mencapai puncaknya ketika salah satu pembajak hampir membunuh seorang penumpang sebagai ancaman. Melihat kepanikan yang disebabkan para pembajak, Bekite akhirnya mengambil langkah. Ia mengancam balik dan meminta bertemu langsung dengan pemimpin mereka. 人質は交渉が終わるまでは大事に扱うんだ。お前たちのリーダーに伝えろ。俺が会いたいと。 Menawarkan bantuan untuk mewujudkan tujuan revolusi. Pemimpin kelompok itu tertarik dan mau mendengarkan Bekite. Di sini Bekite mengusulkan agar anak-anak dan perempuan dan juga lansia dibebaskan demi membangun citra positif di mata dunia. Ia juga menyarankan agar setelah tiba di negara tujuan, pesawat dan sisa penumpang dipulangkan, sehingga aksi mereka dikenang sebagai operasi berani, bukan operasi pembajakan yang biadab.
Pemimpin pembajak menanyakan apa keuntungan mereka jika menuruti saran tersebut. Lalu sebagai jawabannya, Bekite membuka koper misterius ini, yang mana isinya adalah berisi barang terlarang bernilai puluhan juta won. Bekite mengatakan ini bisa menjadi hadiah untuk Korea Utara agar tentara revolusi ini mendapat dukungan penuh. 取りすれば誰も怪我せずに望むものを手に入れることができる。 결국 내 말대로 어린이, 노인, 여자 등 승객 Akhirnya para pembajak menyetujui usulan ini. Pintu pesawat dibuka dan 23 penumpang dibebaskan. Saat seorang anak turun dari pesawat, Bekite diam-diam menyelipkan secari kertas ke tangannya. Di sisi lain, pihak kementerian memantau dari bandara dan menerima kabar pembebasan penumpang. Namun ancaman baru muncul. Jika tuntutan tidak dipenuhi, sisa penumpang akan segera dibunuh. Di kokpit, para pembajak merasa lega saat pesawat tempur meninggalkan area. Pesawat kemudian diisi bahan bakar, membuat para pembajak semakin euforia sambil meneriakkan nama negara tujuan mereka, yaitu Korea Utara. Pemimpin pembajak kembali menemui Bekite dan mempertanyakan identitas aslinya. Dengan tenang, Bekite hanya mengatakan bahwa dirinya hanyalah seorang pebisnis yang menjalankan urusan dagang. Dan tak lama setelah itu pesawat kembali mengudara. Setelah itu, ibu dari anak yang menerima secari kertas tadi menelpon nomor yang tertulis di kertas ini. Ternyata itu tersambung ke menara kendali bawah tanah Bandara Gimpo, Korea Selatan. Di sana, seorang sersan bernama Jisok menerima perintah langsung dari Direktur KCIA dan dijelaskan bahwa KCIA adalah badan intelijen negara yang dibentuk oleh rezim militer, berwenang menangani keamanan nasional dan operasi luar negeri, namun dikenal kejam dan juga kebal hukum. 이유 불문하고 무조건 평양보다 먼저 그 비행기 잡아. 각하만을 위한 신의 부대였다. 예, 알겠습니다. Jisok diperintahkan merebut pesawat yang dibajak sebelum mendarat di Korea Utara dengan cara apapun, dan pada akhirnya Jisok memanipulasi jalur pendaratan, mengganti tujuan menjadi Bandara Pyongyang, serta mengirim koordinat palsu agar para pembajak yakin pesawat benar-benar menuju ke Korea Utara. Landing at the Pyongyang airport. Request information. We control to 평양 airport heading 270 maintain. Roger, Pyongyang control. Heading 200. Insiden berlanjut pada pembajakan ganda di Bandara Gimpo. Pasukan Korea Selatan telah bersiaga dengan menyamar sebagai tentara Korea Utara demi meyakinkan para pembajak. Namun setibanya di Gimpo, para pembajak mulai merasakan kejanggalan. Situasi bandara tidak sepenuhnya seperti dugaan mereka, yaitu Pyongyang. Penyamaran terbongkar ketika salah satu warga sipil yang menyamar sebagai tentara secara tidak sengaja mengungkap lokasi sebenarnya. Kepanikan langsung melanda para pembajak. Mereka mendatangi Bekite dan menuntut penjelasan, mengancam akan membunuhnya jika gagal membawa mereka ke Pyongyang. Sementara itu di Jepang, pihak kementerian kembali mengadakan rapat darurat karena situasi semakin rumit. Di dalam pesawat, mesin telah dimatikan dan kru meminta bantuan militer untuk menyalurkan udara ke kabin. Namun atas perintah Sersan Jisok, permintaan itu ditolak. Ia justru memerintahkan pilot membuka pintu pesawat. Di kabin, pemimpin pembajak meluapkan kemarahannya dan menyalahkan pemerintah Jepang. Bekite berusaha meredakan situasi dengan mengatakan bahwa Jepang mungkin sedang mencari cara agar mereka bisa dikirim ke Pyongyang dengan aman. Dari titik itu, Bekite kembali mengusulkan pembebasan seluruh penumpang. Usulan tersebut justru memicu amarah para pembajak. Senjata diarahkan ke arahnya. Namun dengan tenang, Bekite meminta mereka membuka koper misterius itu. Dan saat koper akan dibuka, Bekite menyadari bahwa para pembajak sama sekali tidak berpengalaman dan tidak cakap menggunakan senjata. Dalam kekacauan itu, Bekite bergerak cepat melumpuhkan mereka satu persatu.
Ia merebut senjata dan menembak telinga pemimpin pembajak, memicu kepanikan di dalam kabin. Situasi makin berbahaya ketika salah satu pembajak mengenakan rompi bom dan mengancam akan meledakkan pesawat. Suara tembakan terdengar hingga ke pihak pemerintah Jepang dan Korea Selatan. Bekite menegaskan bahwa senjata di tangannya adalah senjata sungguhan, bukan pistol mainan seperti milik para pembajak. Ia memaksa mereka mengikuti perintahnya jika masih ingin mencapai Pyongyang. Dan pada akhirnya para pembajak setuju membebaskan seluruh penumpang dengan syarat pertukaran sandera. Para penumpang ditukar dengan pejabat senior Jepang, dan Bekite berhasil keluar bersama mereka dari situasi yang rumit ini. Para pembajak akhirnya tiba di Pyongyang. Pesawat dan kru dipulangkan ke Jepang dan disambut sebagai pahlawan. Namun Sersan Jisok tidak mendapatkan pengakuan apapun atas perannya di insiden ini. Dan akhirnya Jepang memperketat sistem keamanan bandara dan menerapkan aturan yang jauh lebih ketat karena tidak mau hal ini terjadi lagi. Cerita kemudian beralih kepada seorang jaksa yang bernama Jang. Ia dikenal sebagai jaksa yang gigih. Ia sedang menangani kasus geng Jomanje dan mulai penasaran dengan sosok misterius berkacamata hitam yang selalu diperlakukan istimewa oleh ketua geng tersebut. Sementara itu Bekite kembali ke kantornya. Di lorong menuju ruang atasannya terlihat bilik-bilik penyiksaan yang memperlihatkan sisi kelam institusi tempatnya bekerja ini. Atasannya, seorang direktur KCIA, memuji rencana pembajakan ganda yang dirancang oleh Bekite. Terungkap bahwa ibu dari anak kecil itu menghubungi nomor darurat KCIA dan memungkinkan lembaga tersebut bergerak cepat bekerja sama dengan Korea Selatan. Namun pujian itu disertai teguran. Bekite dikritik karena tidak melaporkan keterlibatan geng Manje dalam transaksi narkoba dengan Yakuza Jepang, sebuah rahasia besar yang berpotensi memicu konflik yang luas. 야쿠자하고 뻥을 거래한다는 이야기가 있더라. 보고를 안 했을까요? 백 과장님? Sebelum itu terjadi, ada sepasang suami istri pengedar narkoba. Sang suami membicarakan runtuhnya apartemen Mapo dan menyebut dunia ini semakin gila. Dan istrinya ini yang sedang hamil memintanya berhenti membicarakan hal yang buruk karena itu tidak baik untuk kandungan. Tak lama berselang, 2 tentara Amerika datang untuk membeli narkoba dan menawarkan bayaran 2 kali lipat. Ketakutan menyelimuti sang istri saat transaksi terjadi. Di tengah situasi itu, sang suami menerima telepon misterius yang memerintahkannya menuju sebuah kafe untuk mengirimkan narkoba. Lalu setelah itu pria ini meminta istrinya membawa narkoba yang ada di dalam berangkas. Namun setelahnya, kasus ini sampai ke tangan jaksa Jang. Ia mendatangi TKP di apartemen korban. Bau darah membuat rekannya hampir muntah. Identitas korban diketahui sebagai Kim dan istrinya Lee Suni yang sedang hamil. Sebuah kalung milik tentara Amerika disita sebagai barang bukti di TKP ini. 데리고 나가죠. 왜부터? 비비렛나가 충동을 하네. 독자였다. 애당초 그들에겐 독대도 그랬을 거다. 남의 목숨보다. Keesokan harinya, jaksa Jang didatangi oleh rekannya. Di sini ia menyarankan agar jaksa Jang mengambil kasus aman demi promosi, jangan terlibat dalam kasus narkoba. Namun jaksa Jang mengabaikannya. Kembali ke masa sekarang, Bekite kembali ditegur oleh direkturnya ini, yaitu Direktur Huang, penguasa KCIA cabang Busan. Bekite diperingatkan soal transaksi narkoba antar geng Manje dan Yakuza. Kilas balik menunjukkan pertemuan Bekite dengan Jo Manje dan Kang Deil di gudang pelabuhan. Dijelaskan bahwa geng Manje adalah sindikat terbesar di Busan yang dilindungi langsung oleh Direktur Huang dengan setoran 30% keuntungan setiap penjualan narkoba. Bekite mengaku sengaja tidak melaporkan transaksi itu karena ingin menanganinya sendiri. Lalu Direktur Huang menyebut nama jaksa Jang. Jaksa Jang berprestasi yang mengincar Jo Manje, dan Bekite berjanji akan membereskan masalah tersebut dan memerintahkan penyelidikan latar belakang jaksa Jang agar tidak mengganggu bisnis mereka. 부산지검의 장건영 검사에 대해서 좀 알아. 됐든 머리털 하나도 놓치지 말고. Scene berpindah pada jaksa Jang yang sedang menginterogasi tentara Amerika alias para pembunuh. Ia terus mendesak 2 tentara ini hingga pada akhirnya jaksa Jang menemukan petunjuk.
yang mana Kim si penjual narkoba waktu itu mendapatkan sebuah panggilan dari orang tak dikenal untuk bertransaksi narkoba. Mr. Kimmy, 내가 복수라 말했어. 굿잡. Woman you killed. She was pregnant. Ia menyusun rencana yaitu sebuah penyamaran dengan menunjuk penyelidik wanita yang bernama Oh Yujin untuk menjadi Lee Suni dan Jak Sajang menjadi Kim untuk datang ke lokasi transaksi itu. Singkat cerita, mereka telah sampai di titik temu. Jak Sajang dan Detektif Jin bersikap layaknya seorang penjual narkoba. Namun penyamaran mereka tidak bertahan lama karena orang yang bernama Kang Deil ini menyadari bahwa dua orang ini bukan penjual sebenarnya. Hingga pada akhirnya perkelahian di dalam mobil pun terjadi. 강대일 맞지? 먼저 부둥어. 씨발, 지졌어, 개새끼. 새끼 칼몇 개야 이거? 야! Hingga pada akhirnya Kang Deil berhasil ditangkap. Jak Sajang membawa Deil pergi, lalu setelahnya Jak Sajang menawarkan kesepakatan kepada Deil untuk mengkhianati Jo Manje. 그러니까 너는 살 수 있다는 거지. 쥐새끼가 될지 조만재 손에 죽을지. Jika Deil menolak, maka ia akan menghadapi hukuman yang berat. Ya mau tidak mau Deil harus setuju dan dia pun dibebaskan oleh Jak Sajang. Tentu saja Detektif Jin bertanya kenapa Deil dibebaskan, namun di sini Jak Sajang merahasiakannya. Sementara itu Bekite mendapatkan seluruh data tentang Jak Sajang, ditambah akhirnya ia mengetahui bahwa Ikeda Yuji sebenarnya adalah Choi Yuji, seorang Jainichi berpengaruh di Yakuza Jepang. 일동포입니다. 죽었는데 그때 이케다 회장이 수양딸로 삼았답니다. Singkat cerita, Bekite pulang. Kebetulan hari ini adalah hari peringatan kematian ibunya. Bekite menghadiri peringatan kematian ibunya bersama saudara-saudaranya. Ketika makan, ia menawarkan bantuan pada adiknya yaitu Baek Ki-hyun agar masuk di institusi yang sama. Namun Baek Ki-hyun menolaknya. Ki-hyun berpegang teguh bahwa dirinya akan sukses tanpa bantuan dari kakak-kakaknya ini. 졸업하고 나서 보안사 가고 싶어 했잖아. 뭐 형이 있는 거다. 간 거냐 소영아? Singkat cerita, Jak Sajang dan Detektif Oh Yujin menyusun rencana penangkapan Jo Manje dengan Deil sebagai informan. Namun tanpa disadari sebelumnya orang-orang dari KCIA telah memasang alat penyadap di kantor kejaksaan. Bekite bersikap tenang di ruang Jak Sajang. Lalu di sini Bekite memperingatkannya agar mundur dari kasus tentang Jo Manje ini. Jak Sajang yang merasa ada hal yang janggal berpura-pura setuju saja dengan perintah Bekite ini. 잘 부탁드립니다. 고맙습니다. 별 말씀을요. Singkatnya, transaksi akan dilakukan di Hotel Busan. Pihak Jang bersiap dengan timnya untuk menangkap Jo Manje. Namun tanpa ia sadari ternyata Bekite dan timnya juga ada di hotel ini untuk melindungi Jo Manje. Lalu setelah itu listrik pun dipadamkan. Dan inilah yang terjadi. Setelah itu Jo Manje dibawa menghadap Direktur Huang. Di sini ia sangat kecewa pada Manje yang bisa terlacak oleh seorang jaksa rendahan. Ya karena jika mereka berhasil tertangkap maka orang-orang dari KCIA juga akan terkena imbasnya. Jo Manje dan Kang Deil memohon ampun, namun tetapi 이 은혜는 반드시 갚겠습니다. 한 번만 용서해 주시면. Jo Manje disingkirkan demi menutup jejak. Ditambah Jo Manje sudah tidak berguna lagi. Ya karena Jak Sajang telah mengendus pergerakannya. Direktur Huang meminta agar Kang Deil saja yang meneruskan bisnis narkoba ini. 잘할 수 있어? 그래. Jak Sajang menebak pasti pihak yang menggagalkan operasi mereka untuk menangkap Jo Manje adalah orang-orang dari KCIA, yang mana pada akhirnya ia mengeluarkan detektor untuk mencari penyadap yang membuat informasi ini bocor. Dan Jak Sajang sadar bahwa sebelumnya Bekite ketika datang ke tempat ini pasti menyimpan penyadap.
dan ia pun menemukan satu persatu penyadap di ruangannya ini. Lalu setelah itu, 야, 이제 조서 끝내고 일합시다. pada saat ini Korea dilanda kekacauan, industri seks menyebar dengan cepat. Bahkan pengedaran narkoba pun sangat banyak. Rakyat yang berpegang teguh pada kebenaran mencoba melawan negara. Ya karena rakyat tahu bahwa semua kekacauan ini bisa terjadi karena pemerintahan yang cacat. Pada saat itu Korea Selatan memiliki sebuah institusi khusus yang ditakuti orang-orang. Institusi itu bernama KCIA. Mereka menegakkan hukum dengan keinginannya sendiri. Bahkan mereka bisa membuat kesalahan yang mutlak menjadi sebuah kebenaran. Hari ini Direktur Huang pergi ke sebuah kuil. Di sini ia jadikan tempat untuk menyimpan uang dan emas hasil penjualan narkoba, dan tujuannya ke sini untuk membawa beberapa uang untuk ia setorkan pada Pak Chon Sok Jung yang selama ini telah membackinginya. Dalam perjalanannya di sini Baekhyun bertanya apakah mereka juga akan menemui Bae-geum-ji yang terkenal sebagai wanita tanpa rasa takut. Direktur Huang mengiyakan pertanyaan itu. Direktur Huang mengatakan bahwa Bae-geum-ji memiliki rahasia penting untuk mengendalikan orang-orang yang berkuasa di istana presiden. Baekhyun yang penasaran kembali bertanya tentang rahasia apa yang dimaksud Direktur Huang ini. Namun tetapi, 운전이나 똑바로 해. 예, 부장님. 명줄 끊기기 싫으면. hingga pada akhirnya mereka sampai di tempat pertemuan ini. Di sini Baekhyun melihat secara langsung orang yang membuat Direktur Huang tunduk dan patuh. Dalam hatinya ia sangat ingin menjadi orang seperti Chon Sok Jung ini. Jaksa Jang menyewa sebuah tempat dekat dermaga. Tujuannya agar orang-orang dari KCIA tidak bisa menyadap mereka lagi. Jaksa Jang mengatakan bahwa ia sangat yakin bahwa orang-orang KCIA pasti bersekongkol dengan geng Jomanje. Namun mereka semua bisa membuktikan ini dengan cara menemukan dulu Jomanje atau menangkap Kang Dae-il. 머리를 이렇게 자른 거죠, 이렇게. 조만재가 딱 보니까 막 오랑만지씩 했거든. 뭐 하루 이틀도 아니고 놀랄 일도 아닙니다. 엄청난 돈을 상납했습니다. 영감님 그 강제이라고 믿는 거 아닙니까? 강대일이 살아 있어요? Kembali pada Baekhyun, di sini ia dihampiri oleh Bae-geum-ji yang penasaran. Bae-geum-ji menggoda sambil bertanya siapa kau sebenarnya. Di sini Baekhyun menjawab bahwa dirinya adalah bawahan dari Direktur Huang. Bae-geum-ji yang mendengar nama Huang langsung mengatakan bahwa jika Baekhyun terus-terusan bekerja untuk Huang maka tidak akan ada masa depan untuknya. Namun jika Baekhyun bekerja langsung untuk Chon Sok Jung maka masa depan yang indah bisa Baekhyun raih. Tentu saja Baekhyun bertanya apa maksudnya. Di sini Bae-geum-ji menjawab jika Baekhyun ingin tahu lebih jelas tentang maksudnya maka nanti saja membahasnya di tempat yang sepi. Dan tanpa Baekhyun sadari ternyata sedari tadi Chon Sok Jung dan Direktur Huang melihatnya. Di sini Chon Sok Jung mendapatkan sebuah rencana agar Baekhyun saja yang ditugaskan untuk mengatasi Bae-geum-ji. 배금지야. 일단 금지 전원 옆에 딱 붙어 있으라 해라. Kembali ke kantor KCIA, di sini Baekhyun diminta oleh Huang untuk mengambil sebuah buku besar yang dimiliki oleh Bae-geum-ji. Isi buku itu adalah orang-orang penting yang ada di istana presiden. Bae-geum-ji tidur dengan beberapa orang penting dan setelahnya mencatatnya di buku itu. Bae-geum-ji menggunakan buku besar itu untuk sebuah ancaman. Direktur Huang mengatakan agar Baekhyun berhati-hati dengan perempuan seperti Bae-geum-ji karena dia penuh dengan tipu muslihat. Dan jangan sampai Baekhyun anggota KCIA juga masuk ke daftar nama buku besar itu. Singkat cerita, Bae-geum-ji dan Baekhyun bertemu di suatu tempat yang sepi. Di sini Bae-geum-ji tahu bahwa sebenarnya Baekhyun telah diperintahkan untuk membawa buku besar darinya. Baekhyun mengelaknya dan mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan buku besar yang diincar Direktur Huang itu. Bae-geum-ji yang mendengar ini sontak senang. Di sini ia menawarkan bisnis saja pada Baekhyun. Bae-geum-ji mengatakan bahwa dirinya bisa membuat Baekhyun menjadi orang yang berpengaruh lebih dari Direktur Huang dengan cara apapun. Silahkan sebutkan saja apa yang Baekhyun mau. 그럼 그 돈 받은 천 실장은 천 실장처럼 되지 말란 법이 어딨어. Mendengar peluang yang besar itu, Baekhyun bertanya pada Bae-geum-ji apakah Geum-ji mau mengenalkannya pada ketua Ikeda yang telah berbisnis narkoba dengan Jomanje. Ya, karena Baekhyun tahu bahwa Geum-ji dekat dengan geng Yakuza Jepang itu. Bae-geum-ji menjawab bahwa sebenarnya orang yang berpengaruh dan memegang kendali penuh di klan Ikeda adalah Choi Yuji atau bisa dibilang Ikeda Yuji. Dia adalah anak angkat dari ketua Ikeda. Namun jika Baekhyun mau secepatnya melaksanakan rencananya ini, hubungi saja secepatnya. 약해요, 미스터 배.
Penyelidikan tetap berlanjut. Kali ini detektif Eugene menyamar jadi Lee Sun Yong. Di sini ia pura-pura jadi orang yang mau belajar merajut. Ya, padahal tujuannya ke sini adalah untuk memata-matai adik Becky Tae, yaitu Baek Soo Young. Setelah mendapatkan beberapa informasi, Yejin langsung melaporkan ini pada jaksa Jang. Yejin mengatakan bahwa Becky Tae memiliki adik bungsu. Dia adalah Baek Hyun, anggota terbaik di Akademi Militer. Lalu Yejin mengatakan bahwa dirinya juga dapat beberapa informasi bahwa Kang Dae-il ternyata masih hidup. Bahkan tersebar rumor bahwa Kang Dae-il merekrut beberapa anggota geng baru untuk bekerja di pabrik untuk membuat narkoba. Tentu saja jaksa Jang yang mendengar semua informasi ini semakin semangat. Ia sangat yakin Becky Tae dan KCIA bertanggung jawab atas ini semua. Kuncinya satu, mereka harus mendapatkan bukti yang kuat untuk meruntuhkan institusi ini. Jaksa Jang tahu bahwa ini resiko yang besar, namun dia sudah siap menerima apapun yang terjadi. Singkat cerita, Becky Tae dan Baekgimji pergi ke Osaka, Jepang. Mereka menemui Ikeda Yuji untuk membahas bisnis. Namun, di sini Ikeda Yuji meminta agar Baekgimji tidak ikut dalam perbincangan kali ini, ya karena dirinya ada yang harus dibicarakan empat mata dengan Becky Tae. Ikeda Yuji bertanya tentang maksud dan tujuan Becky Tae datang jauh ke sini, karena Yuji tahu bahwa Becky Tae memiliki tujuan untuk disampaikan. Lalu Becky Tae menjawab bahwa dirinya ingin mendirikan pabrik baru untuk memproduksi narkoba yang nantinya akan dikirim ke Jepang. Becky Tae mengatakan ia ingin membuat narkoba yang berkualitas tinggi. Ikeda Yuji tidak percaya Becky Tae begitu saja, apalagi Yuji tahu bahwa Becky Tae bekerja di bawah Direktur Huang. Namun, di sini Becky Tae mengatakan bisnis ini tidak ada kaitannya dengan Huang. Di sini Becky Tae berjanji tidak akan mengecewakan klan Ikeda, maka dari itu berikanlah dukungan yang penuh pada Becky Tae. Di satu sisi, Direktur Huang ditemui oleh jaksa Jang. Di sini Jang memperkenalkan dirinya sebagai jaksa unit narkoba. Lantas, Direktur Huang yang mendengar itu bertanya ada apa seorang jaksa menemuinya. Lalu jaksa Jang menjawab bahwa dirinya datang ke sini untuk bertanya tentang Jo Man-jae yang mengedarkan narkoba. Ya, karena akhir-akhir ini Jo Man-jae dan tangan kanannya yaitu Kang Dae-il telah menghilang. Direktur Huang menjawab bahwa dirinya tidak tahu apa-apa tentang mereka. Jaksa Jang yang tahu bahwa Huang berbohong di sini mencoba untuk memancingnya dengan cara mengatakan bahwa sebenarnya telah beredar rumor bahwa Kang Dae-il kini sedang merekrut orang-orang baru untuk dipekerjakan di pabrik untuk membuat narkoba. Tentu saja Huang yang mendengar itu pun terkejut. Ya, karena jika itu benar terjadi, Kang Dae-il tidak diperintahkan sama sekali olehnya. Ya, alias Kang Dae-il bergerak sendiri. Seusai itu, jaksa Jang ditemui oleh Eugene yang bertanya bagaimana penyelidikannya terhadap Direktur Huang. Di sini Jang menjawab bahwa Huang menyembunyikan sesuatu, tapi Jang menyimpulkan bahwa Direktur Huang tidak tahu tentang Dae-il yang membuat pabrik baru, yang mana artinya Kang Dae-il bergerak bukan atas perintah direkturnya sendiri, tetapi Dae-il bergerak atas perintah Becky Tae. Pada malam harinya, Becky Tae mengajak adiknya yaitu Baek Soo Young untuk bekerja di pabrik pembuatan narkoba untuk mencatat pembukuan keluar masuk. Tentu saja adiknya ini menolak karena itu sangatlah beresiko. Tapi Becky Tae meyakinkan Baek Soo Young agar tidak khawatir, ya karena mereka memiliki backingan yang cukup kuat. Bahkan keuntungan dalam bisnis ini bisa sampai jutaan won nilainya. Baek Soo Young yang mendengar ini sangat tertarik, apalagi ketika Becky Tae mengatakan jika Baek Soo Young tetap tidak mau, anggap saja pekerjaan itu sebagai aksi patriotik. Ya, karena narkoba itu akan dikirim ke Jepang, bukan diedarkan di Korea. 열어가는 판국에 널 한국에서 만들지만 다 일본으로 수출할 거야. 그러니까 이것도 나란 일이고 애국이다. Pada esok harinya, Becky Tae dan Kang Dae-il bertemu di tempat yang mereka jadikan sebagai pabrik. Becky Tae mengatakan ini adalah kesempatan mereka untuk meraih keberhasilan. Maka dari itu tetap jaga semuanya menjadi rahasia. Jangan sampai Direktur Huang tahu jika mereka ingin jadi orang kaya dari berjualan narkoba. 최소한 최상품 중에 최상품. 수 있어. 알지? 알겠습니다. Singkat cerita, persiapan dimulai. Beberapa ekor babi dimasukkan ke pabrik ini. Tentu saja Baek Soo Young bertanya kenapa harus ada babi-babi yang bau ini. Kang Dae-il menjawab bahwa babi ini dibutuhkan sekali, ya karena bau dari babi bisa menutupi bau ketika mereka memproduksi narkoba dengan jumlah yang banyak. Dan orang-orang sekitar ketika lewat akan mengira bahwa ini adalah peternakan babi. Di sisi lain, Becky Tae setor uang hasil penjualan narkoba.
Tentu saja Huang kaget dengan uang setor hari ini yang terlihat sedikit dari setoran sebelumnya. Di sini Huang khawatir karena berpikir bagaimana jika omongan Jaksa Jang benar bahwa Kang Deil membuka pabrik yang baru. Ya itu artinya berarti Bekite lah dan Kang Deil yang membuat rencana itu. Mereka berdua telah berkhianat dari Direktur Huang. Setelah itu Huang bertanya tentang tujuan Bekite pergi ke Jepang. Di sini Bekite menjawab bahwa dirinya pergi ke Jepang hanya untuk menemani Begemji belanja saja. Setelah keluar, Huang langsung menelpon Pyo Haksu. Di sini Huang bertanya tentang Bekite apakah benar Bekite pergi ke Jepang hanya untuk belanja. Namun di sini Pyo Haksu menjawab bahwa sebenarnya Bekite pergi ke Jepang dengan Begemji bukan untuk belanja saja. Ya, tapi mereka juga menemui Ikeda Yuji dari Yakuza klan Ikeda untuk membahas narkoba. Huang yang mendengar ini sekarang tahu bahwa Bekite benar-benar akan berkhianat di belakangnya. Huang tahu bahwa Bekite akan menjual narkoba tersebut tanpa menyetorkan uang padanya. Huang semakin kaget ketika mendengar produksi narkoba Bekite akan menghasilkan keuntungan jutaan won. Maka dari itu Huang langsung memerintahkan agar Pyo Haksu terus mengawasi Bekite. Pada keesokan harinya Bekite mengantar Begemji ke gereja. Di sini mereka berdua berdoa bersama untuk segera meraih keberhasilan dan kekayaan yang berlimpah. Namun setelah keluar Bekite ditelepon oleh Direktur Huang yang marah, yang mana harusnya Bekite tahu rencana Begemji sebenarnya, yaitu Begemji hari ini akan pergi ke presiden untuk memerasnya. Maka jika itu terjadi KCIA dan orang-orang yang disuruh mengawasi Begemji akan disingkirkan oleh presiden. Namun tetapi ternyata Begemji tidak menemui presiden. Dia mengubah rencananya kali ini. Begemji menemui Pak Na, seorang staf kepresidenan. Tujuannya ke sini adalah sama untuk memeras juga. Ya karena Pak Na adalah salah satu orang yang pernah tidur dengan Begemji juga. Di sini Begemji meminta agar Pak Na memberikan uang yang banyak padanya untuk digunakan sebagai biaya produksi rumah bordil. Namun Pak Na yang sudah muak dengan ancaman Gemji tidak mau mengiyakannya. Tentu saja Gemji mengancam lagi. Jika tidak dikabulkan maka akan ia bocorkan semuanya. Setelah itu pada malam harinya Bekite menemui lagi Begemji di sebuah klub malam. Di sini Bekite langsung menyodorkan paspor. Bekite meminta agar Begemji segera pergi ke luar negeri dan serahkan buku besar itu jika tidak mau nyawanya hilang. Namun Begemji menganggap Bekite ini sedang bercanda. Dan Bekite yang merasa dipermainkan langsung berbicara lebih tegas lagi pada Begemji ini. Sepulangnya dari pertemuan itu, Begemji langsung membulatkan niatnya untuk segera membocorkan semua isi buku besar itu ke publik. Ya karena situasinya untuk memeras sudah bukan waktunya lagi. Namun di tengah-tengah perjalanan mobil Gemji dihentikan oleh beberapa orang tak dikenal. Dan di sini pun ia panik. Lalu tak berselang lama turunlah Bekite dari salah satu mobil. Dia langsung menghampiri Begemji. Di sini Gemji bertanya ada apa dan kenapa mobilnya dikepung seperti ini. Namun Bekite tidak berkata apapun, seakan mengisyaratkan bahwa sekarang saatnya Begemji mati dan serahkan buku besar itu. Gemji menyalakan rokoknya, lalu setelah itu ia pasrah akan kematiannya. Kembali ke masa lalu, saat itu Jang Myung-ho atau ayah dari Jaksa Jang telah membunuh istrinya sendiri. Hari itu dirinya sedang sakau, ya karena Jang Myung-ho adalah seorang pecandu yang berat. Kembali ke masa sekarang, Jaksa Jang menemui ayahnya yang ditahan di rumah sakit jiwa. Hingga sampai sekarang Jang Myung-ho tidak menyadari perbuatannya di masa lalu yang telah membunuh istrinya. Dan setelah itu, Jaksa Jang menemui adiknya yang bekerja di pabrik. Di sini ia terlihat sangat menyayangi adiknya ini. Hari persidangan dua tentara Amerika telah tiba. Di sini Jaksa Jang membacakan dakwaan terhadap dua tentara ini dan meminta agar hakim menjatuhi hukuman mati. Tentu saja tentara Amerika ini kaget, ya karena sebelumnya Jaksa Jang mengatakan bahwa jika mereka kooperatif maka akan ada keringanan hukuman. Setelahnya Jaksa Jang ditegur oleh kepala jaksa, kenapa Jaksa Jang berbohong tentang keringanan hukuman untuk tentara Amerika itu. Ya sekarang kepala jaksa khawatir hubungan antara Amerika dan Korea akan memburuk. Namun di sini Jaksa Jang meminta agar kepala jaksa jangan khawatir, mereka semua sudah ada di jalan yang benar. Lalu kepala jaksa menanyakan kemana akhir-akhir ini Jaksa Jang pergi, padahal belum ada tugas resmi yang dikeluarkan dari kantor. Dan Jaksa Jang menjawab bahwa dia melakukan tugasnya.
yaitu menangkap para penjahat. Dan Jak Sajang diperingatkan oleh atasannya jangan bermain-main dengan orang-orang KCIA. Di sisi lain, Direktur Huang meminta buku besar yang telah diambil dari Begum Ji. Namun di sini Bekite menjawab bahwa sebenarnya buku itu tidak ada sama sekali dan Begum Ji mengancam para petinggi tanpa menggunakan bukti. Lalu setelahnya di sini Direktur Huang marah karena ia tahu bahwa Bekite menjual narkoba tanpa sepengetahuannya. Ya, karena Bekite pergi ke Jepang untuk menjalin bisnis dengan Ikeda Yuji. 내 모를 줄 알았니? Bekite yang sudah ketahuan tidak bisa mengelak lagi. Di sini ia meminta maaf dan berjanji akan membagikan keuntungan penjualan narkoba itu. Tentu saja Huang yang mendengar itu tertarik. Namun di sini ia meminta 300 juta won setiap bulannya. 반드시 국정 청원에 보내드리겠습니다. 매달 3억. Setelah itu Bekite langsung menemui Pyo Haksu. Di sini ia tahu bahwa orang yang telah melaporkannya pada Direktur Huang adalah Pyo Haksu. Di sini Bekite mengancam akan melaporkan juga pada Direktur Huang bahwa Pyo adalah seorang mata-mata yang dikirim oleh Chon Sok Jung. Tentu saja Pyo takut. Namun di sini Bekite tidak akan melaporkannya asalkan Pyo mau mempertemukan Bekite dengan Chon Sok Jung. Di sisi lain, Jak Sajang mengikuti Baek Suyong. Ternyata benar dugaan Jak Sajang bahwa Baek Suyong pergi untuk menemui Kang Deil di bioskop. Lalu ketika Deil akan ke kamar mandi, Jak Sajang tiba-tiba datang dan langsung mengancam Deil dengan mengatakan jika tidak ingin Bekite tahu adiknya kencan dengan Kang Deil, maka laporkan segera pergerakan penjualan narkoba yang akan Deil lakukan. Ya, karena Jak Sajang tahu bahwa Deil kini punya pabrik baru dan Bekite lah yang jadi backingannya. Tentu saja di sini Kang Deil tidak mau. Deil mengatakan bahwa seorang jaksa jangan sampai mengusik KCIA nomor 2 di negara ini jika tidak mau mati. Dan Jak Sajang yang mendengar itu langsung marah dan langsung menghajar Kang Deil. Sepulangnya dari bioskop, Jang menerima panggilan dari Bekite. Bekite mengajak Jak Sajang mengobrol sambil makan malam dan Bekite melakukan ini untuk memperingati Jak Sajang agar tidak mengganggu KCIA lagi. Singkat cerita, Bekite telah sampai di kantor kejaksaan. Di sini hidangan demi hidangan mereka makan dengan nikmat. Lalu setelahnya Bekite memperingati agar Jak Sajang tidak mengusik KCIA dengan terus menyelidiki Kang Deil atau geng Jomanje lainnya. Ya, karena ini sudah jadi urusan KCIA. Tentu saja Jak Sajang yang mendengar ini bukan menjadi takut, tapi ia semakin membara untuk merontokkan jaringan narkoba di Korea ini. Setelahnya Bekite memerintahkan bawahannya agar menelusuri semua latar belakang Jak Sajang. Ya, karena Bekite tahu orang yang seperti Jak Sajang akan merepotkan, maka dari itu mereka harus segera menyingkirkannya. Terlihat jelas bahwa produksi di pabrik narkoba ini berjalan dengan lancar. Mereka menghasilkan banyak sabu di hari itu untuk dikirim ke Jepang. Setelah itu, Kang Deil ternyata memilih untuk menemui Jak Sajang. Di sini ia membocorkan pengiriman pertama mereka yang akan dikirim ke Jepang dan totalnya ada 20 kilo sabu yang akan dikirim pada tanggal 13 pukul 5 Yongdo. Jak Sajang dan bawahannya bersiap untuk mengumpulkan bukti yang kuat. Lalu setelah itu rencananya mereka akan tangkap Bekite ketika sampai di Korea Selatan. Singkat cerita, hari pengiriman telah tiba. Di sini Direktur Huang meminta agar Bekite lancar dalam berbisnis dan setorkan banyak uang padanya. Lalu tak berselang lama Pyo Haksu diminta masuk oleh Direktur Huang. Di sini Huang minta agar Pyo menemani Bekite ke Jepang untuk transaksi. 표 과장도 같이 갔다 와. 알겠습니다. 왜? 아닙니다. Bekite pun langsung pergi. Di sini ia menyadari bahwa ada yang janggal. Ia menyalakan alat sadapnya dan ternyata benar bahwa Huang memerintahkan Pyo Haksu untuk menghabisi Bekite ketika sudah selesai transaksi dengan Ikeda Yuji. Bekite yang mendengar ini pun membuat rencana. Dan di Jepang kini Bekite dan Ikeda Yuji telah bertemu untuk bertransaksi. Tanpa mereka sadari, Jang sedang memotret. Di sini Bekite salut dengan cara pengiriman Ikeda Yuji yang memasukkan narkoba ke ikan-ikan mentah untuk mengelabui pemeriksaan pengiriman antar negara. Bekite memberikan barangnya. Di sini Ikeda Yuji sangat kagum dengan hasil produksi pabrik Bekite. Dia sangat senang dan memberikan uang yang banyak untuk membayar ini. 배고프다. 뭐 좀 먹으러 갈래요?
Setelah itu Direktur Huang menanyakan pada Pio apakah bisnisnya berjalan lancar, dan Pio menjawab mereka baru saja selesai bertransaksi dengan Ikeda Yuji. Lalu Direktur Huang memerintahkan Pio Haksu agar segera menghabisi Bekite ketika sampai di Korea. Singkat cerita, ketika di Korea, di sini jaksa Jang akhirnya tahu bahwa Pio Haksu juga ikut terlibat. Namun ketika mereka menunggu di dermaga, mereka hanya melihat Direktur Huang dan Pio Haksu saja. 백기태가 안 나왔어. 백기태가. 그냥 가. 왜 가는 거야? 일로 온다. 백기태가. Pada akhirnya jaksa Jang mengikuti Pio Haksu dan Direktur Huang. Di sini ia bingung kemana perginya Bekite karena tidak terlihat turun dari kapal. Dan naas sekali mobil jaksa Jang tiba-tiba mogok. Dan sementara itu Direktur Huang dan Pio Haksu telah tiba di kuil tempat menyimpan uang. Huang masuk ke dalam untuk menyimpan uang seperti biasanya. Jaksa Jang yang sedang menempuh perjalanan dengan jalan kaki kaget kenapa Pio Haksu balik lagi tanpa Direktur Huang. Ia pun langsung segera menuju rute yang dilalui oleh Pio Haksu tadi. Dan ketika sampai di sini ia melihat beberapa orang sedang melakukan ritual pengusiran setan di halaman kuil. Dan di dalam kuil ketika Direktur Huang akan memasukkan uangnya, di sini ia melihat bayangan hitam dari kegelapan. Dan ternyata orang itu adalah Bekite. Direktur Huang langsung ditembak. Jaksa Jang masuk ke dalam kuil. Di sini ia curiga karena ada pintu yang tersembunyi. Ia masuk lebih dalam dan betapa kagetnya Jaksa Jang ketika melihat Direktur Huang yang meregang nyawa. Ia pun langsung pergi keluar untuk memanggil ambulan. Dan di luar ini terlihat orang yang kesurupan tadi membuat kekacauan. Bekite kembali membawa bensin lalu membakar Direktur Huang di kuil ini. Dan kembali pada Jaksa Jang. Di sini ia kaget bahwa kuil tempat Direktur Huang mati tiba-tiba terbakar. Kita mundur ke masa lalu, Bekite yang saat itu masih bertugas sebagai tentara dan memimpin pasukan yang ditugaskan untuk menggempur markas musuh di Vietnam. Latar belakang Bekite adalah orang yang sangat terampil dalam hal apapun. Dan Bekite adalah orang yang menjunjung tinggi kesetiaan. Namun semuanya berubah di saat Bekite menjadi anggota KCIA. Kembali ke masa sekarang, Eugene dan rekannya datang dan bertanya apa yang terjadi. Di sini Jaksa Jang menjawab bahwa Direktur Huang telah mati dibunuh dan ia yakin pelakunya adalah Pio Haksu, orang yang terakhir bersama Direktur Huang. Lalu tak berselang lama, Pio Haksu datang dan bertanya juga apa yang terjadi. Namun di sini Jang langsung menangkap Pio atas tuduhan pembunuhan. Di kantor kejaksaan, Pio Haksu diinterogasi oleh Jaksa Jang kenapa membunuh Direktur Huang. Tentu saja Pio menjawab bahwa dia tidak membunuhnya. Ia pergi meninggalkan Direktur Huang untuk beli rokok. Namun di sini Jaksa Jang tidak percaya dan terus mendesak Pio Haksu. Jaksa Jang tahu bahwa Pio Haksu dan Bekite menjual narkoba ke Jepang. Dan di sini Jaksa Jang menanyakan kemana Bekite pergi. Ya karena sedari tadi dia tidak melihat Bekite turun dari kapal. Di sisi lain di kantor KCIA, Bekite dihampiri oleh bawahannya yang mengabari bahwa Pio Haksu ditangkap Jaksa Jang karena telah membunuh Direktur Huang. Bawahan Bekite melihat bercak darah yang ada di baju Bekite. Lalu setelah itu Bekite masuk ke ruangannya. Di sini ia membuat rencana. Kembali kepada Jaksa Jang yang kini ditanya oleh atasannya yaitu Kepala Jaksa Seo. Apakah benar KCIA terlibat dalam bisnis narkoba dengan Yakuza Jepang klan Ikeda? Dan di sini Jaksa Jang meyakinkan atasannya ini. Ternyata rencana Bekite adalah mendatangi Chon Sok Jung. Di sini ia memberikan semua uang hasil penggelapan Direktur Huang. Bekite juga menyerahkan buku besar milik Begemji. Chon bertanya apa yang diinginkan oleh Bekite sampai melakukan ini semua sampai tega membunuh Direktur Huang. Bekite menjawab ia hanya ingin Pak Chon menginvestasikan uang ini saja padanya agar bisa memperbesar bisnis narkobanya. Di sini ia berjanji akan memberikan keuntungan yang sangat amat besar. Kembali ke kantor kejaksaan, di sini Pio Haksu terus didesak untuk mengaku dan mengatakan di mana Bekite. Namun di sini Pio Haksu tetap bungkam. Dan tak berselang lama, orang-orang dari KCIA datang dan meminta pembebasan Pio Haksu. Tentu saja Jaksa Jang tahu bahwa atasannya yaitu Kepala Jaksa Seo telah ditekan oleh seseorang. Ia datang dan bertanya kenapa Kepala Jaksa melepaskan Pio Haksu segampang itu. Namun Kepala Jaksa menjawab bahwa dirinya tidak berdaya ketika ditekan oleh Chon Sok Jung yang ada di istana presiden. Kepala Jaksa tidak mau mengambil resiko jika tidak menuruti Chon Sok Jung. Di istana kepresidenan, di sini Pak Na tahu bahwa Chon Sok Jung telah membunuh Begemji dan mengambil buku besarnya. Namun Chon Sok Jung mengatakan bahwa dia tidak melakukan apapun terhadap Begemji. Pak Na marah, ia memperingati Chon agar menjaga dirinya.
Bekite di kantor KCIA membahas kebocoran pengiriman ini dengan Pyohaksu, kenapa Jaksa Jang bisa mengendus pergerakan mereka. Dan Bekite curiga bahwa orang yang telah membocorkan ini adalah Kang Deil. Singkat cerita, di pabrik ini Kang Deil dan Baek Suyong sedang romantis. Namun mereka mendengar suara langkah kaki yang menuju kemari. Ternyata itu adalah Bekite. Dan di sini Bekite meminta agar Baek Suyong keluar karena ingin ada yang dibicarakan dengan Kang Deil. Lalu setelah Baek Suyong keluar, di sini Bekite langsung mengeluarkan senjatanya. Bekite bertanya pada Kang Deil apakah ia membocorkan pengiriman ini pada Jaksa Jang. Namun jika tidak, kenapa mereka semua bisa terlacak oleh Jaksa Jang? Bekite meminta agar Kang Deil jujur dan mengatakan apakah dia berkhianat atau tidak. Namun di sini Kang Deil berbohong. Ia mengatakan bahwa dia tidak berkhianat sama sekali. Setelah itu Kang Deil menemui lagi Jaksa Jang dan membocorkan kembali rute pengiriman kedua kali ini. Jaksa Jang yang mendengar ini sangat senang dan berjanji akan meringankan hukuman Kang Deil. Lalu orang-orang kejaksaan unit narkoba telah dikumpulkan. Mereka semua bersiap untuk menangkap Bekite. Singkat cerita, ketika mereka melihat kapal yang dimaksud, mereka semua langsung bergerak untuk menangkap Bekite. Namun di sini tidak ada Bekite dan pada akhirnya perkelahian pun terjadi. Begitupun juga di pabrik, kini Yujin dan rekannya mencari keberadaan Baek Suyong yang sama terlibat. Namun mereka nihil, tidak menemukan bukti satupun di sini. Ternyata Kang Deil pada saat itu tidak dibunuh oleh Bekite. Dia diampuni, bahkan diberikan uang oleh Bekite untuk bersembunyi. Kang Deil meminta maaf karena telah berkhianat. Sepulangnya dari penggerbekan semalam, Jaksa Jang sangat marah karena telah ditipu oleh Kang Deil. Namun tiba-tiba beberapa jaksa datang untuk menutup kantor unit narkotika ini. Jaksa Jang yang marah langsung menemui kepala jaksa dan bertanya kenapa kepala jaksa tiba-tiba melakukan ini pada unitnya. Di sini ia menjawab bahwa dirinya tidak kuat ditekan oleh Chon Sok Jung. Lalu kepala jaksa setelah itu menemui Pak Na. Di sini ia mengadukan bahwa Chon Sok Jung telah menghalangi penyelidikannya terhadap anggota KCIA yang berbisnis narkoba dengan Yakuza Jepang. Tentu Pak Na mendengar ini pun marah. Kenapa Chon berani-beraninya berhubungan dengan bisnis narkoba? Sementara itu di Jepang, beberapa anggota klan Ikeda marah dengan keputusan Ikeda Yuji yang gegabah berbisnis narkoba dengan orang Korea. Namun di sini ketua Ikeda melerai mereka dan meyakinkan bahwa Ikeda Yuji pasti bisa melakukan rencananya dengan benar. Sementara itu di akademi militer, seorang anggota membawa senjata dan masuk ke asrama. Lalu setelahnya ia membantai beberapa orang yang telah membulinya. Tentu saja akibat ini pun petinggi militer marah. Ia meminta Ki Hyun dan seniornya membereskan ini semua. Dan ketika petinggi itu keluar, kini giliran Ki Hyun yang ikut dimarahi oleh seniornya. Esok harinya, Baek Ki Hyun diminta oleh Nam Song Guk untuk berbohong dan mengatakan kepada hakim bahwa orang yang telah membantai semalam adalah orang gangguan jiwa. Namun Baek Ki Hyun tidak mau berbohong. Di sini ia lebih baik dihukum daripada harus berbohong. Setelah itu Baek Ki Hyun dikabari bahwa ada seorang jaksa yang ingin menemuinya. Ternyata itu adalah Jaksa Jang. Di sini ia mengadukan semuanya pada Baek Ki Hyun yang mana dua kakaknya terlibat dalam bisnis narkoba. Tentu saja Baek Ki Hyun yang mendengar ini pun sangat marah, antara percaya atau tidak. Di kantor KCIA, Bekite didatangi oleh bawahannya yang mengabari bahwa adiknya di akademi telah disiksa oleh seniornya. Tentu saja tanpa berlama-lama Bekite langsung marah dan berniat untuk menghajar senior Baek Ki Hyun itu. Baek Ki Hyun datang dan di sini ia marah pada kakaknya ini kenapa selalu ikut campur dengan urusannya, padahal dia bisa mengurus urusannya sendiri. Tentu saja sebagai kakak Bekite tidak bisa membiarkan adiknya disiksa. Baek Ki Hyun mengatakan bahwa dia akan pergi ke Vietnam untuk berperang melawan Viet Cong. Namun di sini Bekite tidak mengizinkannya karena itu sangat beresiko besar. Meskipun sudah dilarang, Baek Ki Hyun tetap membulatkan niatnya. Di sini sebelum pergi Baek Ki Hyun memberikan kartu nama Jaksa Jang dan mengatakan, 나랑 눈 앞길까지 막지 말고 제발 형님 앞가림이나 똑바로 하십시오. Bekite sangat marah pada Jaksa Jang yang telah mengatakan semuanya pada Baek Ki Hyun. Tangannya sangat gatal, hatinya sangat panas ingin menghabisi Jaksa Jang. Sementara itu di tempat persembunyiannya, Jaksa Jang izin keluar sebentar pada anggotanya untuk membeli rokok. Namun setelah beberapa menit Jaksa Jang tidak kembali lagi. Tentu saja bawahan Jaksa Jang khawatir karena mengingat warung yang dituju tidak terlalu jauh. Tapi hingga saat ini Jaksa Jang belum kembali. 세상 원래
힘 있는 놈들이. Ternyata Jaksa Jang ditangkap oleh Becky T. Di sini dia ditangkap dengan alasan telah membunuh Direktur Huang dari KCIA. Tentu saja Jaksa Jang tidak terima atas tuduhan yang Becky T katakan. Di sini juga ada Jang Hye-eun, adik dari Jaksa Jang. Becky T menangkap Hye-eun dengan bukti bahwa Hye-eun menerima uang dari Kim Min-soo dari Korea Utara. Di sini Becky T mendesak agar Hye-eun mengakui ini. Namun Jaksa Jang meminta agar Hye-eun bungkam saja dan jangan katakan apapun. Akan tetapi Becky T telah mendapat bukti sebuah rekaman pengakuan dari Kim Min-soo dari Korea Utara bahwa benar Hye-eun terlibat, bahkan Hye-eun juga pro terhadap komunis. Tentu saja Jaksa Jang yang mendengar ini tidak bisa berkata apa-apa lagi dan Becky T mendekat. Di sini ia mengatakan seharusnya Jaksa Jang tidak mengusik KCIA. Lihatlah kekacauan yang akan terjadi. Semua ini akan berakhir jika salah satu dari mereka mati. Orang-orang dari kejaksaan panik karena Jaksa Jang telah ditangkap oleh agen KCIA dengan tuduhan pembunuhan. Bahkan adiknya Jaksa Jang ditangkap dengan bukti bahwa dia pro-komunis. Kepala jaksa langsung berniat menghubungi Pak Na yang ada di istana presiden untuk menghentikan orang dari KCIA ini. Ketika Pak Na mendapat kabar ini, dirinya langsung menemui Chon Sok Jung. Di sini ia tahu bahwa kendali penuh atas KCIA adalah Chon Sok Jung. Di sini Pak Na mengancam akan menjatuhkan Chon Sok Jung jika tidak membebaskan jaksa yang ditangkap itu. 뭐 그런 뜻이에요. 야고 각자 하던 일이나 잘 하. Setelahnya Chon marah pada Pyo Hak-soo. Kenapa dirinya tidak tahu tentang penangkapan Jaksa Jang? Pyo Hak-soo yang mendengar Chon marah minta maaf dan mengatakan bahwa sebenarnya dirinya juga tidak tahu rencana Becky T ini. Pak Chon meminta agar Pyo Hak-soo segera membebaskan Jaksa Jang. Sementara di ruangan berbeda, di sini Jaksa Jang diperlihatkan pernyataan tertulis dari Kim Min-soo yang menyatakan bahwa benar Jang Hye-eun pro-komunis. Di sini Becky T mengatakan jika adiknya mau terbebas dari hukuman mati, maka Jaksa Jang harus menandatangani bahwa benar dirinya adalah pelaku pembunuh Direktur Huang. Dan tentu saja Jaksa Jang enggan untuk berbohong. Dan tak berselang lama Pyo Hak-soo masuk. Di sini ia meminta agar Becky T keluar dulu sebentar. Lalu di sini Pyo Hak-soo mengatakan bahwa Pak Chon marah atas penangkapan Jaksa Jang ini dan Pak Chon ingin Jaksa Jang segera dibebaskan. Tentu saja Becky T tidak mau karena mengingat Jaksa Jang akan terus mengusiknya. Namun apa boleh buat, Becky T tidak mau Pak Chon marah. Ketika Jaksa Jang dibebaskan, di sini Pyo Hak-soo mengatakan untuk saat ini mereka harus lebih akrab. Dan di sini Pyo Hak-soo mengatakan bahwa dirinya sebenarnya tidak mempercayai Becky T. Mungkin untuk kedepannya mereka bisa bekerja sama, ya dengan artian bahwa Pyo Hak-soo ingin berkhianat pada Becky T. Jaksa Jang pulang ke tempat persembunyiannya. Di sini bawahannya bertanya kenapa wajah Jaksa Jang sampai memar begini. Bahkan Jaksa Jang terlihat sangat murung. Namun Jaksa Jang tidak menjawab. Di sini ia hanya mengatakan segera bereskan saja tempat ini. Karena mereka harus menghentikan penyelidikan terhadap Becky T. Ya, Jaksa Jang melakukan ini karena tidak mau adiknya dan dirinya terseret semakin dalam. 이게 무슨 말씀이세요? 영감님, 이제부터 비밀 수사는 없습니다. Keesokan harinya di kantor KCIA, di sini Becky T dihubungi oleh Ikeda Yuji. Di sini Ikeda Yuji mengatakan agar Becky T tepat waktu dalam menyelesaikan pesanan narkoba untuk dikirim ke Jepang. Lalu Ikeda bertanya bagaimana Becky T akan mengurus Jaksa Jang. Namun di sini Becky T mengatakan agar Yuji jangan khawatir. Dan pada akhirnya Ikeda Yuji mengajak Becky T untuk pergi ke Vietnam untuk menemui seseorang di sana. Ternyata di Vietnam Baek Ki-hyun sedang bertugas. Di sini ia dipanggil oleh Komandan Keamanan Mayor Dong Hyuk. Komandan ini jauh-jauh datang dari Seoul untuk memberikan tugas pada Ki-hyun agar memata-matai seorang komandan yang bernama Chu Guangso. Ya, karena komandan itu dicurigai telah menyelundupkan senjata ke tentara Viet Cong. Jika Baek Ki-hyun berhasil, maka promosi akan segera Baek Ki-hyun dapatkan. Pada malam harinya, Jaksa Jang dipertemukan dengan Pak Na. Di sini Pak Na salut pada Jaksa Jang yang telah berani mengusik KCIA yang terkenal kejam. Jaksa Jang di sini menjawab bahwa dia tidak sehebat itu. Namun, jika dirinya diberikan kesempatan lagi, dia akan meruntuhkan KCIA bahkan dengan backingannya pun. Dan Jaksa Jang mengatakan bahwa kuncinya dia harus menangkap dulu Becky T. Lalu setelah itu dia akan menjatuhkan Pak Chon Sok Jung yang membackingi KCIA. Tentu saja Pak Na tertarik, ya karena selama ini dia tidak akur dengan Chon Sok Jung. Dia memiliki keinginan untuk menyingkirkan Chon Sok Jung.
Pak Na memberikan kesempatan untuk Jaksa Jang bergerak leluasa untuk meruntuhkan KCIA. Dan sebagai tanda keseriusan ini, Pak Na mengambil sepatunya dan setelahnya lalu pada keesokan harinya Pyohaksu mengajak Jaksa Jang untuk bertemu. Pyohaksu langsung mengatakan ya sekarang saatnya dia harus berpindah haluan. Ya karena terlihat jelas untuk saat ini presiden seperti sudah tidak membutuhkan lagi Chon Sok-jung. Dan Jaksa Jang yang mendengar itu terus mengompori Pyohaksu. Di sini ia mengatakan jika Pyohaksu terus melindungi Baekhyun yang dibackingi Chon Sok-jung, maka Pyohaksu akan segera jatuh. Bahkan posisi direktur yang diinginkan oleh Pyohaksu di KCIA akan diembat oleh Baekhyun. Jaksa Jang bisa membuat Pyohaksu menduduki posisi direktur KCIA. Namun dengan satu syarat, yaitu Pyohaksu harus membawakan rekaman yang disadap oleh Baekhyun ketika menyerahkan uang setoran hasil narkoba pada Chon Sok-jung. Dan Jaksa Jang tahu bahwa pasti Baekhyun memiliki sebuah rekaman untuk berjaga-jaga atasannya bila berkhianat. Dan Pyohaksu yang mendengar itu pun tergiur dan ia pun setuju. 제가 뭘 도와드릴까요? 현 실장 녹취 테이프가 있어요. 좋네요. Pada keesokan harinya, Pyohaksu masuk ke ruangan Baekhyun dan bertanya apakah benar hari ini dia akan pergi ke Saigon, Vietnam bersama Ikeda Yuji. Tentu saja Baekhyun menjawab bahwa benar hari ini ia akan melakukan penerbangan ke Vietnam untuk perjalanan bisnis. Baekhyun meminta agar Pyohaksu terus mengawasi Jaksa Jang dan jika terjadi sesuatu segera laporkan pada Baekhyun. Setelah Baekhyun pergi, di sini Pyohaksu langsung menggeledah laci meja milik Baekhyun untuk mencari rekaman yang Jaksa Jang katakan. Singkat cerita, di Saigon, Vietnam, ini hari pertama Baekhyun bertugas untuk memata-matai Komandan Chu Guangsop yang dicurigai sebagai penyelundup senjata ke anggota Viet Cong. Sementara itu saat ini Baekhyun dan Ikeda Yuji telah sampai di Vietnam. Di sini mereka bertemu dengan Jason Chang, orang Taiwan, Vietnam. Orang ini dikenal sebagai penyelundup bahan mentah narkoba ke Taiwan. Tujuan Ikeda Yuji mempertemukan Baekhyun dengan Jason Chang adalah untuk menjalin kesepakatan agar Jason mau menyelundupkan bahan mentah ke Korea untuk diproduksi sebagai narkoba. Jason Chang tidak segampang itu percaya pada rekan bisnis yang baru dia kenal, maka dari itu Jason harus mengetesnya secara langsung. Sementara itu di sisi lain, kini Ki-hyun sedang menyadap percakapan Komandan Chu Guangsop dengan pengirim senjata ke pasukan Viet Cong. Di sini ia mendapat bukti bahwa benar Komandan Chu itu menyelundupkan senjata. Bahkan di sini pengirim senjata ini mengatakan bahwa sekarang orang-orang Viet Cong lebih tertarik pada senjata M16 buatan Amerika. Namun pada saat itu Baekhyun harus segera pergi karena akan ada orang yang masuk ke kamar ini. Ternyata itu adalah Baekhyun dan Ikeda Yuji untuk melakukan tes narkoba yang akan dicek langsung oleh Jason Chang. Baekhyun mengintip dan betapa kagetnya dia, ternyata orang yang masuk itu adalah kakaknya, yaitu Baekhyun. 100% purity. Dia? Dia. Ketika keluar di sini Baekhyun melihat seorang anak laki-laki yang membawa tas. Namun tak berselang lama dari itu, anak itu berlari namun tanpa tas. Ledakan terjadi, entah apa yang terjadi. Namun ketika Baekhyun bangkit, di sini ia melihat Baekhyun yang ada di sini. Tentu saja Baekhyun menghampirinya dan bertanya sedang apa Baekhyun di sini. Namun Baekhyun tidak menjawab. Sementara itu Jaksa Jang dan orang-orangnya bersiap untuk menangkap Baek Suyong. Ya, mereka tahu bahwa Baek Suyong pasti akan menemui Kang Dae-il. Dan ternyata benar Baek Suyong menemui Kang Dae-il. Di sini ia membawa narkoba yang diminta oleh Kang Dae-il. Baek Suyong khawatir dengan keadaan Kang Dae-il. Namun Dae-il meminta agar Suyong jangan khawatir dan dia harus segera pergi. Namun ketika Dae-il akan pergi, dirinya telah dikepung. Ketika diinterogasi, di sini Kang Dae-il diminta untuk mengakui bahwa Baekhyun lah dalang sebenarnya. Namun di sini Kang Dae-il memilih untuk bungkam. Ya karena jika dia mengaku maka dirinya akan benar-benar mati dibunuh oleh Baekhyun. Dan Jaksa Jang terus mendesaknya untuk mengaku. Hingga pada akhirnya di sini Jaksa Jang menyadari hal yang janggal. Dan Jaksa Jang melihat perubahan pada fisik dan perilaku Kang Dae-il seperti pecandu. Dan ketika ia memperlihatkan narkoba pada Kang Dae-il, 내발 새끼야. 계속 놀았다고 뽕쟁이가 됐네 이거.
Sementara itu di ruangan yang berbeda, detektif Oh Ye Jin meminta agar Baek Soo Young mengakui bahwa Baek Hee-tae adalah dalang semuanya. Namun di sini Baek Soo Young tidak mau melakukan itu. Lebih baik dia mati saja daripada harus melihat kakaknya masuk penjara dan menderita. Kembali pada Jak Sajang, di sini ia telah berhasil membuat Kang De-il mau mengakui bahwa Baek Hee-tae adalah dalang semuanya. Jak Sajang merekamnya. Namun di sini Kang De-il meminta agar Jak Sajang membebaskan Baek Soo Young, ya karena Baek Soo Young itu tidak tahu apa-apa. Jak Sajang mengiyakan permintaan itu, namun dengan syarat Kang De-il harus menceritakan semuanya yang telah diperintahkan oleh Baek Hee-tae. Dan pada akhirnya Jak Sajang dan timnya mendapat surat izin resmi untuk menggeledah kantor KCIA untuk mencari file penting yang disimpan oleh Baek Hee-tae. Orang-orang dari KCIA menahan mereka semua, dan Jak Sajang memperlihatkan surat resmi penggeledahan ini. Namun orang-orang dari KCIA tidak terima. Setelah itu di bandara, Baek Hee-tae yang baru saja pulang dari Vietnam dihampiri oleh orang-orang kejaksaan. Di sini Baek Hee-tae mencoba memberontak, namun Jak Sajang muncul dan memperlihatkan surat penangkapan resmi. Kebetulan hari ini adalah hari kampanye presiden. Chon Sok-jung mendapat kabar dari bawahannya bahwa Baek Hee-tae ditangkap dan kantor KCIA digeledah tim kejaksaan. Pak Na yang ada di sana mendapatkan kabar ini juga. Di sini ia sangat senang dan meminta agar Jak Sajang bereskan semuanya sampai ke akarnya supaya Chon Sok-jung segera tersingkir. Baek Hee-tae diinterogasi oleh Jak Sajang. Di sini ia memperdengarkan rekaman pengakuan Kang De-il. Jak Sajang mengatakan bahwa kali ini Baek Hee-tae tidak akan bisa lolos lagi, ya karena semua bukti telah terkumpul. Bahkan di sini Jak Sajang mengatakan bahwa Baek Soo Young dan Kang De-il juga telah tertangkap. Dan tak sampai di situ, ternyata Baek Soo Young juga telah mencuri narkoba yang diproduksi oleh Baek Hee-tae. Maka dari itu Baek Hee-tae hanya punya dua pilihan. Pertama, dia hanya akan jatuh bersama orang-orang di sekitarnya untuk membusuk di penjara. Atau pilihan kedua, yaitu Baek Hee-tae bisa lolos namun dia harus menyerahkan dalang utamanya, yaitu Chon Sok-jung. Jak Sajang tahu bahwa Baek Hee-tae pasti memiliki sebuah rekaman di saat Baek Hee-tae menyerahkan uang hasil narkoba pada Chon Sok-jung. Namun di sini Baek Hee-tae mengelak bahwa tidak ada rekaman yang dimaksud oleh Jak Sajang. Dan dugaan Jak Sajang salah, dan Baek Hee-tae mengatakan bahwa Jak Sajang akan mendapat masalah yang besar. Sementara itu di sisi lain, ternyata Pyo Hak-soo sudah mendapatkan rekaman yang bertuliskan nama Chon Sok-jung. Di sini ia mendengarkannya, dan yaps, pada akhirnya Pyo Hak-soo tahu isi rekaman ini. Jak Sajang menyuruh Baek Hee-tae agar tidak terus membual, ya karena sebentar lagi rekaman yang dimaksud akan segera dia dapatkan. Namun di sini Baek Hee-tae bertanya, apakah Jak Sajang benar-benar percaya pada Pyo Hak-soo? Ternyata benar Pyo Hak-soo kini tidak membawa kaset rekaman itu pada Jak Sajang. Ia lebih memilih memberikannya pada Pak Chon Sok-jung, dan Pyo Hak-soo meminta agar Chon Sok-jung segera mendengarkannya. Sementara itu kembali ke Baek Hee-tae, di sini ia bertanya kenapa Jak Sajang sangat ingin memberantas bandar narkoba di Korea ini. Apakah Jak Sajang takut jika orang-orang menjadi pecandu dan melukai orang tersayangnya? Ya, Baek Hee-tae mengatakan ini dengan tujuan untuk memprovokasi Jak Sajang agar marah, karena Baek Hee-tae tahu bahwa ayah Jak Sajang adalah seorang pecandu yang membunuh istrinya sendiri. 세상을 바꿀 수 있다고 생각한 어리석은 돼지거든. 넌 날 절대로 못 이겨. Sementara itu di ruangan yang berbeda, Kang De-il sangat frustasi dengan ini. Di satu sisi ia tidak ingin mengecewakan Baek Hee-tae dan Baek Soo Young, namun di satu sisi dia takut membusuk di penjara. Hingga pada akhirnya dia memilih untuk menyuntikkan narkoba dengan dosis yang sangat tinggi. Rekaman kaset sudah didengarkan. Ternyata isi rekaman kaset itu bukan percakapan Chon Sok-jung dengan Baek Hee-tae, namun isinya percakapan Pak Na yang membuat kesepakatan dengan orang yang dibenci presiden. Sekarang giliran Chon Sok-jung yang mengancam Pak Na agar tidak mengusiknya lagi. Ya karena jika itu terjadi maka Pak Na akan tersingkir dari istana kepresidenan. Di sisi lain, Kang De-il yang sedang merasakan efek suntikan dosis tinggi, dia melihat bayangannya sendiri menjadi hantu. Baek Hee-tae dan Jak Sajang berkelahi. Di sini Baek Hee-tae mengatakan bahwa dia tahu segalanya. Bahkan ketika Pyo Hak-soo mulai mendekati Jak Sajang untuk menikamnya dari belakang. Ya karena Baek Hee-tae punya mata-mata, yang mana mata-mata itu adalah bawahan Jak Sajang. Para detektif panik melihat Kang De-il yang berlumuran karena pecahan kaca.
salah satunya pergi untuk memanggil ambulan, dan mata-mata yang dikirim oleh Bekite langsung menyembunyikan suntikan yang dipakai oleh Kang Deil tadi. Kembali ke Bekite, di sini ia berhasil melumpuhkan Jak Sajang. Bekite mengatakan bahwa percuma saja Jak Sajang berkuar tentang hukum di negara ini, ya karena orang-orang berkuasa bisa membeli hukum dengan uang. Lalu tak berselang lama orang-orang dari KCIA datang untuk membebaskan Bekite. Malahan mereka semua langsung memborgol Jak Sajang dengan alasan penyuapan. Lalu ketika keluar, di sini Pio Haksu sudah menunggu. Ia memberikan rokok pada Bekite. Pio bertanya sejak kapan Bekite tahu bahwa dia akan berpihak pada Jak Sajang. Bekite malah berkata apakah Pak Chon tahu tentang Pio Haksu yang akan pindah haluan. 그 전석 중에 알면 뭐라 그럴까? 여우 같은 새끼. 이쪽 저쪽 왔다 갔다 하지 말고. Singkat cerita, berita penangkapan bandar narkoba telah tersebar. Nama Kang Deil sebagai penanggung jawab atas produksi narkoba telah terdengar banyak orang. Namun di berita ini mengatakan bahwa orang yang telah melindungi Kang Deil adalah seorang jaksa, yaitu Jak Sajang. Ya, karena pada saat sebelum kematiannya Kang Deil membuat pernyataan tertulis bahwa backingannya adalah seorang jaksa yang bernama Jak Sajang. Kepala jaksa mendapatkan panggilan dari Pak Na. Di sini Pak Na meminta agar kepala jaksa segera menyingkirkan Jak Sajang yang sudah tidak berguna. Jika mereka pertahankan Jak Sajang, maka lambat laun mereka juga akan terkena masalah. Kantor Jak Sajang digeledah, semua barang dikeluarkan, hingga sebuah plastik berisi banyak uang telah ditemukan. Tentu saja ini adalah serangan dari Bekite untuk benar-benar menyingkirkan Jak Sajang. Di pabrik, Jang Hye-eun dicari orang-orang dari KCIA. Ya, karena Jang Hye-eun adalah orang Korea yang pro-komunis, dan ini juga adalah serangan dari Bekite. Jak Sajang keluar dengan tangan diborgol. Semua wartawan bertanya sejak kapan Jak Sajang bersekongkol dengan jaringan narkoba, dan Jak Sajang yang mendengar itu dia membisu dan tidak ada kata satupun yang dia ucapkan. Dalam hatinya seakan bergumam, kenapa hukum di negara ini sangat cacat. Bagi yang berkuasa, rakyat tidak lebih dari seekor sapi. Orang-orang yang berkuasa memiliki kendali penuh atas hukum. Lantas, untuk apa lagi aku setia pada negara ini? Apakah aku harus menempuh jalan seperti Bekite? Dan seperti itulah gumaman dari Jak Sajang. Pada akhirnya Bekite lah pemenangnya. Perjalanannya cukup panjang. Yang awalnya dari agen elit Korea hingga menjadi bandar narkoba telah ia lalui. Kini Bekite telah menjadi direktur di KCIA, yang mana pada akhirnya tujuan Bekite menjadi orang yang berkuasa telah tercapai. 조국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을. Oke, itu dia gengs untuk alur cerita dari series Made in Korea yang berjumlah 6 episode. Sumpah series ini seru banget apalagi ekspektasi kita sebagai penonton telah terpenuhi, yaitu si Bekite gak ditahan. Malahan orang-orang dari kejaksaan lah yang malah jatuh. Semoga alur cerita ini menghibur ya. Maaf banget kalau ada kesalahan penyebutan nama karakter atau pengeditan yang kurang pas. Jika kalian suka, tolong bantu channel ini mencapai 1 juta subscriber ya. Tolong bantu sampai 1 juta subbreak. Terima kasih dan selamat bertemu kembali di konten selanjutnya. Mohon maaf ya kalau telat upload, mohon maaf karena di sininya banyak suara ayam. Oke, terima kasih. See you next time. Bye bye.